Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Saya percaya ada satu lawatan, ada satu kuasa berkat yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah kita. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh datang bersama-sama ya Tuhan. Walaupun kami ada di tempat-tempat yang berbeda-beda, kami rasakan ya Tuhan kesatuan hati ini yang membuat kami bisa merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Berikan hati ya Tuhan yang bisa menyembah, hati yang bisa memuji-Mu. Beri ya Tuhan hati yang baru, roh yang baru untuk setiap kami ya Bapa. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Sucikan, kuduskan setiap kami ya Tuhan. Kami minta Roh Kudus pimpin doa-doa kami menjadi doa-doa profetik. Oh ya la doa-doa yang penuh kuasa, doa-doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Oh ya la bakashini mila bala. Berikannya kami nyanyian-nyanyian baru. Oh ya la, nyanyian yang bisa menyentuh hatimu, menyenangkan hatimu. Kami rindu ya Bapa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan pada momen saat ini kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi. Kami bisa mengalami ya Tuhan. Oh ya la bakashini mila bala bala. Kehidupan yang diubahkan. Berikan hati yang makin mengasihi-Mu ya. Beri kasih-Mu ya Tuhan. Beri kasih-Mu ya Tuhan. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini doa kami, mari bersama-sama katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu.
layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dengan apa akan dapat kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan? Ula bakashini bala bala buat kami terus ya Tuhan. Tuhan, Kau ucapkan terima kasih. Makasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih untuk kesehatan, kesembuhan, pemeliharaan-Mu buat siap kami. Mari buka suaranya saudaraku. Doa, ucapkan syukur. Mari katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama-sama katakan, Kau Allah. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku.
Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas, Tuhan terima kasih segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan, bawa kami ya Tuhan lebih dekat lagi dengan Engkau. Roh Kudus, bawa kami lebih dekat lagi, masuk hadirat-Mu. Karena hadirat-Mu itu yang menguatkan, menyegarkan tiap kami. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Lawat dan jamah setiap kami Tuhan. Tuhan tahu kami haus, kami kering, kami rindu akan Tuhan. Tuhan tahu kami mengasihi-Mu. Kami ada di menara doa ini dengan hati yang sungguh mengasihi-Mu. Kami mengasihi-Mu Yesus. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Bawa kami Yesus. Lawat siap kami ya Tuhan. Jamah siap kami ya Tuhan. Penuhi siap kami ya Tuhan Yesus. Mari saudaraku mari. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Mari datang pada Yesus. Buka suara yang bisa berbahasa roh. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Masuk Bapa dalam nama Yesus. Oh ya la bawa kami masuk dalam hadirat. Jamah siap kami. Oh ya la bakasya la bala. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ya Tuhan ada kekuatan, ada pengurapan, ada kesembuhan, ada mujizat, ada terobosan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman
bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Mari buka suaranya saudaraku, harapkan, rindukan. Ku ingin lebih dekat masuk dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Aku dari kasih-Mu. Aku dari kasih-Mu. Ya Allah, kasih ni mila bala 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 bala. Oh ya Allah, bala 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 bala. Mari saudara sembah Dia, sembah Yesus. Oh ya Allah, makasih ni bala 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 bala. Oh ya Allah, berikan nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, beri nyanyian pujian yang terbaik. Oh ya Allah, makasih lah bala bala bala. Biarlah ya Tuhan dari hati kami ada rasa syukur kepadamu. Oh ya Allah, makasih lah rasa kagum akan Tuhan. Oh ya Allah, makasih ni bala 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 bala. Lawat siapa anak-Mu ya Bapa. Oh ya Allah, makasih siapa anak-Mu ya Bapa. Oh ya Allah, makasih Allah bala 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 bala. Oh ya Allah, bala 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 bala. Oh ya Allah, makasih Allah bala 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 bala. Terus saudara berdoa, terus sembah Dia. Terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Oh ya Allah, makasih Allah bala 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 bala. Terus. Oh ya Allah, bala 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 bala. Terima kuasanya, terima kuasanya, yes. Lebih lagi, yes. Oh ya Allah, bala 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 bala. Oh ya Allah, makasih Allah bala 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 bala. Oh ya Allah, makasih Allah bala 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 bala. Go la bala 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 bala. Ya Allah, bala 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 bala. Tuhan Yesus. Go la bala 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 bala. Terimalah nyanyian ini Tuhan, nyanyian pujian bagi-Mu yang kami mau persembahkan ya Tuhan dari hati yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Terimalah Tuhan nyanyian ini Tuhan, nyanyi pujian bagi besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama
besar dan layak dipuji. Buka suaranya ibu bapak saudaraku, nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Bapa, dalam nama Yesus, karena kami mengasihi Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Saat kami nyembah, duduk di kaki-Mu, kami bisa rasakan ya Tuhan, ada kasih yang sedang dicurahkan ke dalam setiap hati kami. Terimalah ya Tuhan penyembahan kami. Terimalah ya Tuhan sembah sujud kami. Tuhan, Tuhan, terima kasih. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, ya Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang hari-hari ini saudara sedang mengalami masa-masa sulit, masa-masa berat dalam hidup saudara. Saudara tidak tahu apa yang harus saudara perbuat. Tetapi satu hal yang saya ingin beri kekuatan bagi saudara. Cari Tuhan, sujud di kakinya, sampai saudara dapatkan kasih. Sampai saudara kenal, mengerti Allah mengasihi saudara. Saudara dikasihi, saudara dikenal oleh Tuhan. Dan dia berkata, jangan jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba uang. Tuh, dia berjanji, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dia mau sertai kita. Dia Allah Immanuel, dia ada bersama dengan kita. Hari ini Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan Engkau jamah. Biar siap anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya ini, mereka mendapat satu momentum jamahan kasih. Dibuka ya Tuhan satu pengertian. Ada Yesus yang mengasihi. Ada Yesus yang mengenal. Ada Yesus yang berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku tidak akan membiarkan kamu. Saudara hari ini katakan, Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Masuk ya Tuhan Yesus. Masuk dalam hati saya. Jadi Tuhan, jadi penolong dalam hidup saya, jadi juru selamat buat saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat, tapi saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau orang lain kau tolong, saya juga. Hari ini ya Tuhan, saya mau duduk di kaki-Mu. Aku mau menyembah-Mu Yesus. Dan aku mau katakan, I love you Jesus. I love you Jesus. Oh ya lama kasini mila balaba. Syama ya Tuhan, kuatkan anak-anakmu. Yes. I love you. I love you. I love you. Jesus. I love you.
Jesus, I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. Tuhan, kami semuanya mengasihi-Mu Tuhan. Kami mencintai-Mu, Engkau Yesusku. Oh ya Tuhan, Kau tahu isi hati kami semua. Kami cinta Tuhan. Kami mengasihi-Mu Yesusku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Khususnya yang sakit COVID-19, saudara di ruang isolasi atau di rumah sakit atau di ruang-ruang ICU. Entah saudara yang ikut atau keluarganya saudaraku yang saya akan berdoa secara khusus. Saya percaya mujizat itu masih ada. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa setiap ya Tuhan anak-anak-Mu yang sedang terbaring sakit di ruang-ruang isolasi, di rumah sakit, bahkan di ICU Tuhan. Aku minta Tuhan roh kehidupan itu, Roh Kudus membawa kesembuhan, membawa kehidupan. Dalam nama Yesus, Tuhan biarlah Tuhan sedang menyelenyapkan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya oleh bilur-bilur Yesus, semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan, yang kanker Tuhan sembuhkan. Mereka yang mengalami ya Tuhan penyakit darah ya Tuhan, kanker darah, talasemia, apapun ya Tuhan, aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Anak-anak-Mu yang sakit ginjal, biar Tuhan berikan ginjal yang baru, sembuh ginjalnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord.
bahkan memulihkan. Dan kami percaya surga di atas kepala kami sudah terbuka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sedang mencurahkan, memberikan, membuka perbendaharaan-Mu yang melimpah, yaitu surga. Mencurahkan hujan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu. Bicara buat setiap kami. Kami siapkan hati, kami siapkan telinga untuk mendengar. Ya Tuhan, pikiran yang mentaati ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, ibu bapak saudaraku yang kasih dalam Kristus. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali. Nah hari ini saya ingin membagikan dengan judul khotbah, mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Memang tema ini saudaraku sepertinya sering kita dengar, sering kali kita pelajari dan kita sudah tahu. Tetapi ibu bapak saudaraku yang sekristus, kita harus tahunya gini saudara, bahwa pentingnya pesan tentang kasih, hidup dalam kasih itu penting. Karena apa saudara? Iman kita ini bekerja itu oleh karena kasih. Ya, kalau iman kita bekerja, Alkitab katakan Tuhan tuh berkenan oleh iman. Ya kan, hanya dengan iman Tuhan tuh berkenan. Maka kalau Tuhan berkenan, maka kita bisa hidup dalam apa? Dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan. Doa saya yang paling dalam, pengharapan saya ingin terus mengajarkan kepada saudara, membagikan pada saudara, yaitu apa? Supaya saudara semakin ya kan mengasihi Tuhan. Karena saudara mengerti bahwa Tuhan mengenal kita dan mengasihi kita. Katakan amin saudaraku. Dan Tuhan juga mau saudaraku yang Yesus memberkati setiap kita di tengah-tengah ya kan kesulitan pada masa ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 22 ayat 37 sampai 38. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku. Kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Kalau kita ini dia bilang mengasihi Tuhan, saudara, dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, saudara, kita mau cari tahu mengapa kita harus mengasihi Tuhan. Coba kita akan coba jawab saudara pertanyaan ini ya. Saya ingin coba bagikan saudara hari ini ya. Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Pertama, ya kan, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan dikasihi oleh siapa? Oleh Allah Bapa. Yohanes 14 ayat 21 begini saudara dikatakan. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa akan mengasihi kita. Kata mengasihi di sini adalah agapau. Coba saudara tulis di live chat, katakan agapau. Coba saudara katakan sama dengan saya agapau. 1, 2, 3. Agapau. Apa arti agapau? Agapau inilah kasih Allah. Kasih yang tanpa atau agape. Saudara. Ini arti daripada agapau itu adalah apa? Allah mengundang dan membawa kita mendekat kepadanya. Jadi orang yang dikasihi Tuhan,
Ya, orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang itu akan dibawa Tuhan mendekat kepada Dia. Saudara bisa bayangkan gak gini? Untuk bisa dekat sama Tuhan, harus Tuhan sendiri yang membawa kita dekat sama Dia. Di dalam Kidung Agung, ya kan, ada satu semacam permintaan dari mempelai perempuan. Bawalah aku masuk ke dalam maligaimu. Saudara, ini bicara tentang ada satu kerinduan. Jadi Bapa akan membawa kita dekat, ya kan, kepada Dia kalau kita mengasihi Dia. Saudaraku yang Kristus, saudara bisa bayangkan Kak, kalau kita bisa dekat sama Tuhan, apa yang akan terjadi? Seperti seandainya kita dekat dengan orang penting, orang besar, orang kaya, orang yang punya kuasa, orang yang paling berkuasa. Kalau saudara dekat sama Dia, tangan kanan Dia, saya yakin saudara akan senang. Tapi kita lihat di sini saudaraku, ya kan, apa yang akan terjadi apabila saudara dan saya mengasihi Tuhan, lalu Bapa akan membawa agapau, akan membawa kita mendekat kepadanya. Apa yang terjadi saudara? Mazmur 65 ayat 4 katakan begini. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Ini istilah Tuhan agapau dengan kita. Saudaraku, kiranya kami menjadi apa? Kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Apakah saudara mau di bulan ini saudara bisa kenyang dengan segala yang baik dari Tuhan? Saudara harus mengasihi Tuhan, supaya Tuhan bisa membawa saudara dekat dengan Dia, masuk ke dalam hadiratnya, dan saudara dan saya bisa kenyang dengan segala yang baik. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan dikasihi oleh Tuhan. Apabila kita menjadi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memastikan bahwa kita puas, saudara puas menjalani hidup sampai saudara kenyang dengan segala yang baik di dalam kehidupan ini. Katakan amin saudara, puas. Ada banyak orang yang lelah, capek, gak kuat lagi. Saudara, ini kenapa saudara? Yaitu kata kuncinya adalah mengasihi. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang suka menanti-nantikan Tuhan. Kitab Yesaya katakan orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan apa? Kekuatan. Dia terus berikan kekuatan. Tadi waktu kita nyembah, kalau saudara benar-benar ikutin nyanyi, ikutin doa tadi, sungguh-sungguh saudara bawa hati waktu nyanyi, ya kan? Waktu kita nyanyi lagu I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. Saudara naikkan nyanyian lagu ini, I worship you, sampai perasaan itu terjamah dengan apa? Kasih. Saudara pasti akan dapatkan kekuatan. Yang percaya katakan amin. Ya, puas dengan segala yang baik. Mulai di sini dulu nih. Kalau di sini sudah disentuh oleh kasih Bapa, apa yang terjadi saudara? Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin. Ya. Ibrani pasal 13 ayat 5 katakan begini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Ya, jangan kamu cinta uang, tapi cinta Tuhan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan kayak waduh, semua orang tuh ngejar terus, ya kan? Saya tadi nonton film Rasul Paulus, Paul, Apostle of Christ, saudaraku, di Netflix.
ada kata-kata Paulus waktu dia bicara sama perwira Romawi yang menjadi yang menahan dia. Saudaraku, dia cerita begini saudara tentang kehidupan manusia itu. Dia bilang itu seperti kayak air, seperti air yang ditaruh di tangan. Dimana manusia tuh airnya kan turun terus. Jadi itulah kehidupan, dia cuma ngejar supaya bagaimana dapatin air ini. Dia bilang, tetapi orang yang percaya Kristus, dia berada di lautan yang luas. Bukan dia tak ada air di sini, tapi dia ada di lautan yang luas. Makanya mereka tidak mengkhawatirkan. Ibu bapak saudara Kristus, kalau kita salah mencintai, maka jalan kita akan salah. Saudara, karena apa yang kita cintai akan menentukan jalan dan masa depan kita. Kalau saudara cinta Tuhan, saya percaya Tuhan akan tunjukin jalan buat saudara. Kalau kita cinta uang, di sini kan, janganlah kamu jadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, baca yang keras, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita mengasihi dia, dia akan agapau sama kita. Kalau dia agapau sama kita, dia akan bawa kita mendekat dengan dia. Dia tidak akan tinggalkan kita. Kalau dia tidak biarkan kita dan tidak tinggalkan kita, dia pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita. Sampai kita kenyang dengan segala yang baik. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara mau cinta Tuhan? Apakah saudara mau cinta Tuhan? Ini saya mau dorong saudara saya. Saudara cinta Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Daud menyaksikan tentang kehidupan orang benar yang mencintai Tuhan. Dia mau bicara tentang dirinya. Daud siapa? Ya, ini Daud orang yang cinta sama Tuhan. Sampai Tuhan berkata, aku sudah menemukan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Artinya ini Daud cinta benar sama Tuhan. Tuhan segalanya. Dia saksi saudara. Dia tulis dalam Mazmur 37 bagaimana kehidupan orang benar yang mengasihi Tuhan. Dia berkata begini, dahulu aku muda, sekarang telah jadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Aku tidak membiarkan dan meninggalkan kamu, asal kamu gak cinta uang. Kau bisa mencukupi apa yang ada padamu. Itu Tuhan. Daud jelaskan bahwa dulu aku muda, sekarang aku udah tua. Tidak pernah kulihat orang benar yang mengasihi Tuhan itu ditinggalkan oleh Tuhan. Ya, atau anak cucunya sampai gak bisa makan, minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Kasih. Ada kasih. Orang yang mengasihi, mencintai Tuhan, dia pasti mencintai siapa? Sesamanya. Ada belas kasihan pada orang. Dan apa? Memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi apa? Menjadi berkat. Katakan amin saudaraku. Orang yang mengasihi Tuhan tidak akan dibiarkan. Merasa dibiarkan. Ditinggalkan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara tidak punya perasaan, oh Tuhan sudah biarin saya ya, Tuhan sudah tinggalkan saya ya, Tuhan udah gak peduli sama saya. Gak ada kepikiran apalagi mau ngomong seperti itu. Kalau kita mengasihi itu, dia akan puas menjalani hidup sampai kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudaraku. Saya ingin beritahu pada saudara, di dalam perjanjian lama itu juga diceritakan tentang bukan cuma kehidupan orang benar, sampai akhir hidupnya saudaraku. Itu dijelaskan. Kematian orang benar yang mengasihi Tuhan. Mereka tuh meninggal pada waktu mereka telah putih rambutnya. Tua, suntuk, lanjut umurnya, puas dan kenyang dengan hari-hari hidupnya. Penuh kekayaan dan kemuliaan. Itu yang saya bisa gambarkan. Dicatat dalam Alkitab. Tapi dalam bahasa Inggris ya saudara ya. Ini dalam Kejadian 25 ayat 7 sampai 8. Ini kisah tentang Abraham. Saudara lihat di sini, ya kan? The days of Abraham's life were, hari-hari umur kehidupan Abraham adalah 175 tahun. Saya pakai bahasa Indonesia aja. Ya kan? Lalu roh Abraham itu dilepaskan, diangkat
dan dia meninggal dunia dalam keadaan yang baik, saudara, penuh, kenyang, usia tua, ya kan, puas dan cukup lengkap, ya kan, puas, kenyang. Lalu dia dikumpulkan, ya kan, dengan para keturunannya, leluhurnya, saudara. Lihat lagi Daud, saudara. Ini gambarannya lengkap banget. Daud, dia mati pada usia yang tua, sudah tua, ya. Usianya 71 tahun, ya. Dikatakan full and satisfied with days, kenyang, puas, kaya, terhormat. Dan lalu dia bisa, saudaraku, lepaskan tongkat estafet. Dia bisa memberikan namanya jabatannya. Ada kaderisasi, ada penerusnya. Dia bisa lepaskan itu pada waktu dia masih hidup. Ini orang yang mencintai Tuhan. Gak putus gitu loh tongkat estafetnya. Saya berdoa, kalau saudara mencintai Tuhan, Bapa akan agapau dengan saudara. Agapau artinya saudara dan saya akan dibawa mendekat dengan Tuhan. Saya senang bisa dekat dengan orang-orang hebat, orang besar. Saya bangga, saya suka. Tapi ada satu kerinduan saya setiap hari. Tuhan, aku mau dekat, makin kenal dengan Engkau. Caranya gimana mau dekat sama Tuhan? Cinta sama Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Aku cinta padamu Tuhan. Buka suaranya, nyanyi. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tanah. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Saudara mau cinta Tuhan? Yang kedua, kalau saudara mau cinta Tuhan, kalau kita cinta sama Tuhan, kita akan dapat melihat. Kita dapat melihat, kita dapat mengerti bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan di sepanjang musim hidup kita. Kita punya musim dalam hidup kita. Ada musim hujan, ada musim kering. Itu Indonesia, saudaraku. Pada waktu musim kering, seringkali saudara, ya kan, akan timbul yang namanya kebakaran hutan. Lalu ada asap untuk di Palembang. Kita jadi sesek. Itu musim kering. Waktu musim hujan kita bisa melihat ada segar kita. Semua jadi hijau, semuanya bisa tumbuh. Apa yang kita tanam itu jadi. Itu musim hujan. Dengar baik saudara, mau musim hujan, mau musim kemarau. Dengar baik saudara, kalau kita cinta sama Tuhan, kita bisa lihat ada Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Katakan amin. Roma 8 ayat 28 itu hanya untuk orang yang mengasihi Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Tidak bagi semua orang. Enggak. Bukan untuk semua orang. Bagi mereka yang apa? Mengasihi Dia. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin saudara. Pastikan saudara dan saya, kita semua adalah orang-orang yang apa? Yang mencintai Tuhan. Ya kan? Kalau kita cinta Tuhan,
kita akan dapat mengerti ada Tuhan turut bekerja. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami musim kering, kemarau dalam hidup saudara. Secara ekonomi kah? Saudara, itulah saat-saat mengalami sebagai penurunan. Kalau saudara punya hobi main sepeda, yang dicari itu adalah turunan kadang-kadang. Di turunan itulah kita bisa atur napas kita lagi, atur tenaga kita, kumpulin lagi kekuatan kita untuk kita bisa apa? Nanti nanjak lagi saudaraku. Dalam kala hidup ini karena sering mau nanjak terus ke nanjak tuh gak ada waktu. Kita capek, yang segala kadang-kadang orang yang sedang nanjak bisa lupa ibadah, lupa ke gereja, lupa doa, lupa semua, bahkan lupa diri. Jangan-jangan lupa diri karena daki nanjak, naik dia. Tapi waktu turun itulah saat. Kapan hidup lagi turun? Ketika kita ada di ruangan isolasi. Kenapa saya harus masuk ke ruang isolasi? Kenapa saya harus ngalami ya kemunduran di ekonomi, kesehatan segala. Tuhan bilang, coba gunakan waktu itu untuk menanti-nantikan Tuhan. Tarik nafas. Kalau saya biasa kalau turunan, itulah waktu saya. Supaya heart rate yang tinggi, detak jantung yang naik, turunin. Itulah kumpulin tenaga saudaraku. Karena perjalanan kita, cari waktu untuk Tuhan. Katakan, kalau kita cinta Tuhan, kalau saudara cinta Tuhan, saya percaya saudara akan ngerti ada Tuhan yang diam-diam tanpa kita tahu. Dia sedang turut bekerja. Dia sedang merancang sesuatu. Ya saudara, hal-hal yang kita tidak tahu. Itulah yang dia akan kerjakan. Itulah yang dia sedang siapkan buat saudara dan saya. Katakan amin saudara. Inilah waktunya. Dia mau bawa kita dekat. Untuk bisa agapau, untuk dekat. Saudara enggak, ini kan sibuk. Sibuk resah yang di dalam. Ya, kalau kita bisa mengetahui bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Kita akan diubah. Bisa jadi pribadi yang apa saudaraku? Memiliki rasa syukur. Walaupun mengalami musim kemarau. Saudara masih punya rasa syukur karena saudara tahu ada Tuhan kok yang turut bekerja. Katakan amin saudara. Sesusah-susahnya masih bisa lewat satu hari. Lewat satu hari. Katakan amin. Katakan amin saudara. Punya rasa kagum akan Tuhan. Nah, rasa syukur dan rasa kagum ini adalah kunci untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kita bisa menerima urapan kuasa Roh Kudus. Dia sudah cinta Tuhan. Ya, makanya kalau orang cinta Tuhan. Jadi dari tadi yang saya mau ngomong lagi tentang Paulus ya, Rasul Paulus. Kadang-kadang baca Alkitab, saya sudah baca Alkitab kisah Paulus, di kisah para rasul segala macam. Dengan nonton, dengan dibikin tayangan, filmnya emang bagus banget. Kayaknya orangnya bener-bener ngerti, itu riset tentang Alkitabnya, bagus sekali tayangannya. Bagus sekali ceritanya. Saya melihat nih seseorang yang memang, ini kan tulisan Paulus, Roma 8:28. Dia lagi sedang, kisahnya itu adalah, filmnya itu tentang dia berada di penjara Roma. Di masa akhir hidup dia. Lalu flashback ke belakang. Dan dia, tabib Lukas yang menulis semua tuturan dia. Saudara, dia tulis kisah para rasul, Lukas, semua segala macam. Saudara, saya melihatnya gini. Sekalipun dia ngalami di penjara, disiksa, itu siksa segala macam. Dia melihatnya dari kata-kata, ini emang dia tulis berapa halaman. Bahwa Allah turut, aku tahu kok. Allah tuh turut bekerja. Yang dipikirkan Paulus cuma satu. Saudara, Injil ini bisa diberitakan kepada orang. Berapapun harganya, disiksa, dicambuk, saudaraku, dipenjara, diperlakukan, buat dia tuh gak masalah. Karena dia tahu anugerahnya, kasih karunianya cukup buat dia. Dia bilang, dia tidak, jadi orang Romawi itu saudara, coba untuk, jadi penjaga penjara itu sama sahabatnya dinasihatin, coba kamu angkat supaya dia bisa sombong.
Dengan kesombongannya itu kita bisa tangkap kata-kata sombongnya dia untuk hukum lebih parah lagi. Waktu dia coba si penjaga penjara orang Romawi ini dialog, kata-kata dialog juga kata-katanya bagus-bagus semua. Emang orang pinter ya. Saudara, Paulus nggak ada, dia bilang, wah kamu orang punya kuasa loh. Itu orang-orang yang di sana tuh benar-benar kamu punya power. Nero itu kayaknya kenapa mau bunuh semua orang Kristen. Itu karena merasa tersaingi sama kamu. Kamu terlalu powerful. Saya gak punya kuasa apa-apa. Kamu punya kuasa gini-gini. Gak ada. Jadi apa? Yang saya banggakan bukan kelemahan saya. Mana ada orang mau banggakan kelemahan. Dia bilang justru dalam kelemahan, kasih karunia kuasa Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Kekuatan saya itu ada dalam kelemahan. Ketika saya tahu lemah, saya bergantung sama dia. Dia turut bekerja. Saudara, ini hal yang luar biasa. Kenapa saya lihat ini orang yang cinta Tuhan? Selalu bayangan dia masa lalu. Bagaimana dia orang penjahat besar. Orang yang berdosa. Tapi diampuni oleh Tuhan. Itu yang selalu dia ucap kepada Lukas, saudara. Dia omong sama Lukas dalam tayangan itu. Saya melihat emang pribadi yang main ini benar-benar Paulus banget gitu loh. Dari sosoknya, dari tatapan matanya, dari sisi itu dapat gitu saudaraku. Saya bilang, ayo Tuhan aku dapat nih. Dari tayangan ini saya sangat diberkati Tuhan. Aku mau Tuhan. Enggak ada, semua tentang Tuhan. Dan dia bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja. Yang ketiga, saudaraku, kalau kita mengasihi Tuhan, kenapa kita mengasihi Tuhan? Yang ketiga, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatkan apa? Berkat yang tidak terduga. Katakan amin. Saya suka, saya mau ulang terus pesan ini saudaraku. Kita harus mengasihi Tuhan. Pertama, kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa akan mengasihi kita. Bapa akan agape sama kita. Bapa akan agapau sama kita. Dia akan bawa kita dekat. Kalau kita mengasihi dia, dia Allah akan turut bekerja dalam kehidupan kita. Datang kebaikan. Saudaraku, yang ketiga, kalau kita mengasihi dia, saudara dan saya akan mendapatkan berkat yang tidak terduga. Katakan amin saudara. 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Saudara, ini akan terjadi dalam hidup saudara. Ya kan? Saudara akan melihat dengan takjub apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara sendiri. Saudara akan melihat itu. Yang percaya katakan amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Sebenarnya berkat tidak terduga itu saudara, ya kan? Adalah sebenarnya sorga, sebenarnya saudaraku. Sebenarnya itu sorga, tempat kediaman Allah yang disediakan buat orang-orang yang mengasihi dia. Apa sih sebenarnya berkat tak terduga itu saudara? Saudara akan melihat ya dengan penuh takjub apa yang tidak pernah dilihat oleh mata saudara sendiri. Yang percaya katakan amin saudaraku. Yang kedua, saudara akan mendengar kabar gembira tentang apa yang tidak pernah didengar oleh telinga kita. Saudara akan mengalami dan menerima sesuatu yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang Tuhan akan berikan buat saudara. Katakan amin saudara. Nah oleh karena itu, karena saudaraku, lihat sini. Saya baru ayat yang Yeremia, Nabi Yeremia yang berkata, Yeremia 3:3 yang berkata, berseru kepadaku kata Tuhan. Berseru kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara, berkat yang tidak terduga ini sebenarnya surga yang Tuhan sediakan. Nanti kita akan lihat apa yang gak pernah kita lihat mata. Kita akan dengar bahasa-bahasa, kata-kata, nyanyian-nyanyian yang gak pernah didengar oleh telinga. Takjub. Dan kita akan menerima, saudara, mendapatkan
Apa yang gak pernah diduga. Itu surga sebenarnya. Tetapi saudaraku Yesus Kristus, berkat tidak terduga ini juga bisa berarti apa? Sesuatu yang Tuhan sediakan berupa hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang kita tidak tahu, supaya kita bisa menjalani hidup sesuai dengan apa? Panggilan dan rencana Tuhan. Yang mengerti dan percaya katakan amin saudaraku. Saya percaya dalam bulan ini Tuhan akan berikan berkat tidak terduga buat saudara. Dalam bulan ini ada kejutan-kejutan yang akan menyentak hati saudara. Dan saudara akan bersuka cita karena Tuhan. Kata kuncinya adalah loving God. Kasihi dia. Cintai Tuhan. Saya ingin dorong dulu saudara. Ayo ambil keputusan, setting di pikiran. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mencintai Tuhan. Katakan amin saudara. Ini penting ya kan. Hari-hari terakhir ini kita harus lebih mengasihi Tuhan. Kita harus lebih mengasihi Tuhan. Saudaraku, sesulit apapun keadaan saudara, coba cek. Kalau saudara tetap mengasihi, hati ini tetap melekat sama Tuhan. Dia akan luputkan, dia akan lindungi, dia akan pelihara saudara. Yang percaya katakan amin saudara. Dia akan memberkati saudara. Coba cek. Apa saudara hatinya melekat? Hati yang melekat itu gini saudara. Di pikirannya Tuhan. Di omongannya Tuhan. Di hatinya kerinduan untuk dekat sama Tuhan. Itu hati melekat. Melekatnya sama Tuhan atau melekat sama masalah. Ada banyak orang kalau lagi susah. Hatinya bukan melekat sama Tuhan. Tapi hatinya melekat sama masalah. Jadi yang di pikirannya ya masalah. Ngomongnya ya masalah, susah. Ya saudara, coba bawa itu ke Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita butuh, kalau saudara cinta Tuhan, perhatikan di sini. Ya kan? Saudara akan dapatkan tuntunan dari Tuhan, saya percaya. Dia gak akan pernah biarkan kita jalan tersesat. Kebingungan, gak tahu gimana menyelesaikan daripada kesulitan, gak mungkin. Kalau kita mencintai dia, dia akan mencintai kita. Sebenarnya dia mencintai kita lebih dulu. Baru kita bisa mencintai dia. Waktu kita mencintai dia, dia cinta kita. Dia akan bukakan. Ada bagian-bagian berkat yang gak bisa diterima oleh siapapun. Kecuali oleh dia yang mencintai. Katakan amin saudara. Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Karena sepintar-pintarnya kita hidup. Sehebat-hebatnya kita hidup. Tidak ada di antara kita yang tahu akan masa depan. 1 hari ke depan, seminggu ke depan, sebulan depan, tidak tahu. Apa kita masih bisa lanjut hidup ini atau kita udah selesai, kita tidak tahu. Apakah masih bisa melayani atau tidak, kita tidak tahu. Apa masih bisa bisnis, apa masih tidak tahu. Apalagi di masa corona pandemi ini. Semua seperti kayaknya gampang sekali orang. Kita tuh butuh Tuhan. Katakan amin saudara. Tidak, kita tidak tahu 1 jam lagi, 1 hari lagi apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Tetapi ada kabar baik buat setiap kita yang mau mencintai Tuhan. Mazmur 25 ayat 12-14 katakan begini. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Orang yang cinta sama Tuhan. Orang yang bisa menghormati Tuhan. Saudaraku, kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Mungkin saudara bingung sekarang. Di dalam kena penyakit ini. Jalannya gimana? Selesaikannya gimana? Saudara sedang menghadapi masalah ekonomi mungkin. Bingung. Jalannya gimana harus pilih? Saudara menghadapi masalah rumah tangga kah? Keuangan apapun. Dengar baik saudaraku. Saudara tidak akan kekurangan tuntunan dalam hidup saudara. Kalau saudara mencintai Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam apa? Kebahagiaan. Saudara menetap dalam kebahagiaan. Anak cucunya akan apa? Mewarisi bumi. Maksudnya apa? Menjadi berkat. Diberkati menjadi berkat. Ya. Terus apalagi? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang itu akan mendapat apa? Hikmat dan pewahyuan. Siapapun yang mengasihi Tuhan, saya ulang lagi.
orang itu tidak akan kekurangan tuntunan dalam hidupnya. Siapapun yang mengasihi Tuhan, dia tidak akan kekurangan tuntunan. Saya yakin dengan perkataan ini, dengan firman ini. Sepanjang saya cinta sama Tuhan, sebesar apapun kesulitan yang saya hadapi, saya tahu pasti ada tuntunan Tuhan. Pasti ada solusi, ada jalan yang Tuhan akan tunjukkan buat saya. Yang mengerti katakan amin saudara. Kadang-kadang kalau saya nggak tahu, walaupun nggak ada, dia bisa buka jalan. Saya ingat Laut Teberau aja, itu jadi jalan buat orang Israel. Banyak segala hal-hal yang ajaib di Alkitab jelaskan itu. Kata kuncinya adalah bukan iman imanin. Ingat saudara, iman hanya jadi iman kalau kita tidak hidup dalam kasih. Iman hanya cerita iman. Kata kuncinya adalah kasih kepada Tuhan. Apa kita cinta Tuhan? Kalau saudara cinta sama Tuhan, saudara mengerti bahwa aku dicintai oleh Tuhan, aku benar cinta sama, aku serahkan hidupku pada Dia. Dengar baik, kita tidak akan kekurangan tuntunan. Kita akan menetap dalam kebahagiaan. Anak cucu kita akan mewarisi bumi. Kita akan dapatkan hikmat dan pewahyuan. Katakan amin saudara. Terakhir saudaraku, ini saya mau bagikan. Kalau kita cinta sama Tuhan yang keempat, maka kita akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Saudara akan menerima mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12 katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Saudara dengar baik. Dan dia tidak mundur, tidak jauh dari Tuhan, dari hadirat Tuhan. Ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada siapa? Barang siapa yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, kita akan bertahan dalam pencobaan dan kita akan mendapatkan apa? Mahkota kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Apakah saudara mau, saudaraku, menerima mahkota kehidupan itu? Yang seorang yang menerima mahkota kehidupan adalah seorang pemenang yang telah melatih dirinya, mendisiplinkan dirinya dengan apa? Menyangkal diri, pikul salib, mengikuti kehendak Tuhan sehingga ia dapat mencapai garis akhir, memelihara iman dengan mengasihi Tuhan. Saya berdoa semakin banyak orang yang mengasihi Tuhan, saya akan penuh dengan sukacita karena saya cinta Tuhan. Saudara, seperti gini, kalau saudara cinta sama anak saudara, sayang sama anak saudara, saudara senang kalau lihat banyak orang sayang sama anak saudara, mengasihi anak saudara. Setuju gak? Katakan amin. Kalau kita sayang sama keluarga kita, kita ingin semua orang bisa sayang sama keluarga kita. Yang setuju katakan amin. Kalau kita mencintai gereja kita, kita ingin banyak orang bisa sayang, mengasihi gereja ini. Katakan amin saudaraku. Gitu juga. Kalau kita sayang, mencintai daripada bangsa kita Indonesia, kita ingin seluruh bangsa mengasihi bangsa kita Indonesia. Katakan amin saudara. Hanya orang yang abnormal, saudaraku, yang bilang aku cinta keluargaku, tapi dia ingin banyak orang benci sama keluarganya. Tidak ada. Kalau saudara cinta sama Tuhan, benar-benar cinta sama Yesus, saudara akan buat banyak orang cinta Yesus. Orang cinta Yesus, dia pasti cinta gereja. Dia cinta orang-orang percaya. Dia cinta hamba-hamba Tuhan. Katakan amin saudara. Tidak mungkin dia cinta Tuhan tapi dia benci sama pendeta, benci sama gereja. Nggak mungkin. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Kalau dia bilang cinta sama keluarganya, ya kan saudara, nggak mungkin dia benci. Saudara Kristus, hari ini saya akan berdoa, biarlah Tuhan berikanlah kasih. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita mengerti, kita mengetahui, saudara, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus, supaya setiap kita yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dorong banyak orang supaya cinta Yesus. Saudara omong yang baik, saudara jadi saksi buat Yesus. Semakin saudara sering mendorong orang makin cinta Tuhan, dekat sama Tuhan, dengar baik, saudara akan berada terus dalam rumah Tuhan. Saudara akan kenyang dengan segala yang baik. Kau akan puas dengan segala yang baik. Kau akan kenyang dengan segala yang baik.
Katakan amin saudara. Saudara akan tahu ada kuasa urapan yang bekerja dalam hidup saudara di musim-musim hidup saudara. Katakan amin saudara. Saudara akan melihat ini. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ajaib. Mari saudara tutup matanya, saya akan berdoa. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mencintai-Mu Tuhan. Berikan ya Tuhan Roh Kudus-Mu, siap kami. Biarlah kasih Allah dicurahkan dalam hati kami. Oleh Roh Kudus curahkan. Jamah siap kami Tuhan. Kami mau Tuhan jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Supaya kami bisa dikasihi oleh Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan. Kami jadi orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau Allah yang turut bekerja dalam hidup kami. Kami akan melihat jawaban doa kami ya Tuhan. Harapan dan upaya kami jadi berhasil dan jadi kenyataan. Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kami akan melihat itu sendiri Tuhan. Kami akan mendengar kabar baik yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Dan kami akan menerima ya Tuhan hal yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun Tuhan dalam perjamuan kudus ini. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Aku cinta padamu. Kita siapkan perjamuan kudus kita saudaraku. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuangkat Allah yang disembah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atas sakit ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih untuk cinta-Mu ya Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Mari buka kedua tangan kita saudaraku, arahkan hati pandangan kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Bapakku minta Tuhan turunkan berkat-Mu kepada kedua tangan ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan oleh setiap anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Biar tangan ini menjadi tangan Tuhan yang terulur bagi orang-orang sekelilingnya. Sehingga mereka semua melihat kebaikan Tuhan lewat kedua tangan ini. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Setiap jatah berkat yang Tuhan sudah sediakan untuk bulan ini
diterima oleh kedua tangan ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bungkus siap kami dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang sudah membawa persembahan untuk pelayanan Gereja Betel Indonesia Musi Palam Indah ini Tuhan. Berkat-Mu turun untuk setiap mereka. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai. Dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.